Baik teman-teman, saya lanjutkan kembali ya. Jadi tadi saya sampaikan sebelumnya adalah bahwa salah satu metode ya atau cara yang saya lakukan ya dalam mempraktekkan atau membantu di ranah people development adalah DNA personality. Ya, jadi gini, DNA personality saya pelajari kurun waktu 1 tahun terakhir, jadi tepatnya di awal 2019 ya. Saya alhamdulillah sudah mengantongi license promotor ya. License promotor adalah satu bukti atau satu pengakuan ya, recognize bahwa orang itu sudah mampu menjelaskan apa itu konsep DNA personality ya. Nah, DNA personality adalah satu metode untuk melihat ya, melihat potensi dari seseorang ya. Misal begini, teman-teman katakan atau adik-adik ya, adik-adik SMA misal ya, ingin memilih jurusan apa di perguruan tingginya. Nah, ini bisa dibantu dari DNA personality ya. DNA personality ini mendeteksi potensi seseorang dengan melihat organ tubuh. Jadi ada 5 ya organ tubuh kita yang bisa mendeteksi potensi diri ya. Ini yang sudah dipelajari pakar potensi ya di Indonesia. Pertama adalah akar rambut, kedua kuku, kemudian air liur, yang keempat ada retina mata. Nah, hingga saat ini di 2020 yang masih viral, yang masih banyak dipakai adalah sidik jari. Ya, sidik jari. Ya, kelima sidik jari, ke-10 sidik jari kita semua manusia ya. Ini bisa dideteksi dengan apa? Dengan alat scanner kita tempel, kemudian diolah oleh software, kemudian oleh orang-orang seperti saya yang license promotor dapat membaca atau menginterpretasikan hasilnya seperti apa ya. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan ya, bahwa jangan sampai adik-adik yang SMA menuju ke kuliah salah jurusan hanya gara-gara kita ikut-ikutan ya, tidak melihat potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Karena pada dasarnya di ilmu DNA personality, kalau kita mengikuti ya potensi yang ada di diri kita, maka kita akan menjadi orang yang berhasil ya. Atau saya atau di DNA personality menyebutnya dengan istilah personal excellence ya. Nah, dari DNA personality ini banyak bisa dikembangkan ya. Jadi selain untuk memilih jurusan ya, kita bilang begitu, yang berikutnya kita bisa juga membantu karir ya, karir, bisnis, perjodohan. Ini luar biasa nih, perjodohan. Terus yang keempat adalah parenting ya, ilmu bagaimana kita belajar tentang orang tua yang bisa mengerti anak atau anak mengerti orang tua ya. Ini yang ya perlu saya sampaikan. Terus yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah ini apa istilahnya nih, saya menyebutnya dengan istilah apa tadi, karir, bisnis, kemudian parenting, perjodohan, terus kemudian yang terakhir adalah tentang ini, hubungan psikologis suami dan istri ya. Nah, saya tidak bisa jabarkan secara detail di kesempatan ini ya. Bapak Ibu bisa juga belajar hal yang sama ya, bisa mengontak nomor yang sudah saya sampaikan tadi di awal di 0812 8773 466 supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut begitu ya. Nah, kemudian begini, video ini, dokumentasi ini juga saya ingin sampaikan bahwa kita semua pasti punya satu perjalanan hidup yang ketika melahirkan terus sampai kita akhirnya nanti dipanggil kembali ya ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik hidup ya. Nah, sebelum kita dipanggil, apakah kita siap ya? Saya hari ini pun kalau ditanya siap atau tidak siap, jawaban saya adalah belum siap ya, karena banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sudah saya perbuat ya. Mungkin jangan-jangan lebih banyak dosa ketimbang pahala.
dalam hidup saya. Jadi saya bermohon kepada Allah untuk bisa diberikan terus memperbaiki diri, kemudian meninggalkan dunia ini dengan hal yang baik ya. Saya menyebutnya dengan istilah legacy ya. Legacy adalah satu warisan ya. Definisi saya, legacy yang akan saya tinggalkan legacy yang positif ya. Jadi kadang kita suka lupa orang hidup atau setelah dipanggil, setelah meninggal, hanya nama yang memberikan kenangan ke banyak orang ya. Nah, lewat legacy yang positif saya ingin meninggalkan satu warisan yang bermanfaat ya. Ya, bukan hanya sekedar harta, tapi adalah ilmu ataupun nilai-nilai yang saya turunkan ke keluarga saya ataupun ke banyak orang ya. Syukur-syukur makin luas begitu ya. Nah, video ini artinya saya dedikasikan buat siapapun yang menonton, supaya menjadi apa ya, seperti tagline saya di setiap video yang akan saya buat, yaitu inspiring people. Inspiring people adalah bagaimana saya mengilhami atau apa yang saya lakukan ke orang lain dapat menginspirasi banyak orang ya. Salah satu cara saya menginspirasi selain tadi memberikan kontribusi di proses people development terhadap orang maupun klien yang saya bantu adalah saya melakukan satu program ya, program live ya, yang saya sebut dengan ngobras ya. Jadi ngobrol bareng santai dengan para narasumber yang saya ajak bicara ya. Konsep saya talk show, jadi saya tanya jawab secara live dengan orang-orang yang saya jadikan narasumber ya. Narasumber yang saya panggil sangat beragam, dari mulai ya saya bilang golongan-golongan di bawah begitu ya, seperti saya sebutlah driver ojol gitu ya. Terus kemudian nanti saya juga akan minta pedagang-pedagang kaki lima. Yang sudah saya lakukan adalah driver ojol, kemudian para pengusaha UKM, startup bisnis, ataupun pengusaha-pengusaha yang sudah saya klaim sudah berada di titik sukses, sehingga dengan pengalaman, dengan cerita yang dibagikan di acara ngobras dapat menjadi satu ilham, jadi inspirasi buat mereka yang mendengar ya. Nah, live ini saya akan dedikasikan ke siapapun ya, ataupun lewat platform-platform yang bermanfaat, karena sekarang banyak sekali platform-platform yang bermanfaat di zaman ini ya. Saya sebut saja mungkin dari mulai Instagram, Facebook, kemudian Twitter, yang lebih dahsyat adalah YouTube ya. Bahkan YouTube dapat mengalahkan dapat mengalahkan TV-TV konvensional yang sudah lahir ya lebih dulu ya. Sekarang orang tuh lebih senang nonton YouTube ketimbang TV, karena kalau nonton YouTube kalau nonton TV delay, dia bisa nonton di YouTube ya. Jadi dia bisa ulang-ulang begitu ya, beberapa kali sampai mereka puas begitu ya. Nah, itu sekelumit cerita teman-teman di perjalanan karir sang mentor. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat menginspirasi ya, dapat menjadikan satu contoh yang baik buat teman-teman yang menyaksikan ini ya. Nantikan video-video saya berikutnya yang saya akan posting ya di platform ini ya. Dari beberapa pengalaman yang saya alami ya. Itu saja teman-teman ya, saya akhiri video ini, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih.